Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam bergulung, angin bertiup kencang, dan kilat mulai menyambar di cakrawala. Di tengah kerumunan yang penuh amarah dan kecewa, sang ulama berdiri di mimbar dengan wajah penuh kepanikan. Keringat dingin mengucur di dahinya, namun bibirnya terus berucap sumpah demi sumpah untuk membuktikan kesuciannya, menyangkal semua dosa yang telah ia perbuat. Namun tiba-tiba, sebuah petir menyambar tepat di atas mimbar. Cahaya yang menyilaukan memancar dan menggetarkan tanah di bawah kaki semua orang. Jeritan warga pecah, tubuh mereka bergetar menyaksikan kilatan petir yang turun, seolah menandakan murka Allah. Dalam sekejap, sang ulama tersungkur, terdiam, dan tanpa nyawa. Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara angin dan deburan jantung yang berpacu kencang. Masyarakat terbelalak menyaksikan apa yang dianggap sebagai azab dari langit. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa kemarahan Allah begitu nyata di hadapan mereka? Azab sang ulama yang tergoda, sebuah pengkhianatan di balik topeng kesucian. Awalnya, di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang ulama yang dikenal oleh seluruh penduduk karena kealimannya. Namanya sering disebut-sebut dalam setiap obrolan. Bukan hanya di desa itu, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Bagi masyarakat, ia adalah sosok yang dijadikan panutan, pemimpin dalam hal agama dan kebijaksanaan. Dengan jubah putihnya yang selalu bersih dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, setiap kali ia berjalan melintasi jalan desa, orang-orang akan menghormatinya dengan membungkukkan badan atau menganggukkan kepala. Tak ada yang pernah berpikir buruk tentang dirinya, bahkan ia menjadi tempat curahan hati banyak orang, baik untuk meminta nasihat maupun sekedar mendengarkan ceramahnya yang menyejukkan hati. Setiap Jumat, masjid selalu dipenuhi oleh penduduk yang ingin mendengar khotbahnya. Mereka menganggap bahwa sosok ulama ini adalah manusia pilihan, tak tersentuh dosa, dan selalu berada di jalan yang benar. Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik wibawa dan kesucian yang ia tunjukkan, ada sisi kelam yang perlahan mulai terkuak. Sesuatu yang akan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadapnya, sebuah rahasia yang perlahan-lahan menggerogoti kehormatan yang ia bangun bertahun-tahun lamanya. Pada malam pertama, suasana desa begitu sunyi. Di kejauhan terdengar suara jangkrik yang memecah kesunyian malam. Bulan pun bersinar redup, memberikan sedikit cahaya yang menerangi jalan-jalan desa yang sepi. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika beberapa warga yang masih terjaga mulai melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu bukan Pak Ustadz?" bisik seorang warga dengan penuh rasa penasaran. "Sepertinya iya, tapi kenapa beliau ke rumah Bu Siti malam-malam begini ya?" sahut yang lain mencoba memastikan. Siti adalah seorang istri dari seorang pelaut yang sering meninggalkan desa untuk bekerja jauh di lautan. Kehidupannya cukup terpandang meski suaminya jarang pulang di rumah. Dengan kebaikan hati sang ulama, warga desa berpikir positif bahwa mungkin beliau datang untuk memberikan nasihat atau bantuan. "Aku yakin Pak Ustadz tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas." Mungkin beliau hanya mampir sebentar," gumam seorang warga sambil menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan kecurigaan yang mulai timbul. Namun, meskipun mereka berusaha berpikir positif, ada sesuatu yang aneh. Malam itu berlalu tanpa ada kejadian yang mencolok, tetapi warga tetap merasa penasaran dan menyimpan kecurigaan mereka. Pada malam kedua, keesokan malamnya, rasa penasaran warga semakin memuncak. Beberapa dari mereka telah siap mengintai di sudut-sudut gelap, menunggu apakah sang ulama akan kembali datang ke rumah Bu Siti. Tak lama setelah tengah malam, mereka melihat bayangan sang ulama melintasi jalan yang sepi menuju rumah Bu Siti. "Apa beliau datang lagi? Ini sudah larut malam," bisik seorang warga dengan nada khawatir.
Kalau hanya sekedar mampir, mengapa harus malam-malam begini ya? Timpal yang lain mulai merasa ada yang tak beres. Namun mereka masih menahan diri, mungkin saja mereka hanya berprasangka buruk. Dengan cepat, sang ulama kembali keluar dari rumah Bu Siti dan pulang ke rumahnya sendiri. Meskipun begitu, kejanggalan ini membuat para warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan mereka berdua. Pada hari ketiga, pembicaraan tentang kedatangan sang ulama ke rumah Bu Siti mulai menyebar. Meskipun hanya berbisik-bisik, rasa penasaran masyarakat mulai tak terbendung. Di warung kopi, di ladang, dan di tepi jalan, orang-orang mulai membicarakan mereka berdua. "Benarkah Pak Ustadz datang ke rumah Bu Siti lagi tadi malam?" tanya seorang warga dengan nada serius. "Iya, katanya begitu, tapi siapa yang berani menuduh tanpa bukti?" jawab temannya dengan teraut wajah bingung. Warga desa mulai terpecah, ada yang percaya dan mulai mencurigai niat sang ulama. Namun ada juga yang tetap yakin bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Bagaimanapun, sebagai seorang ulama yang dihormati, mereka merasa perlu memberikan ilmu. Bagaimanapun, sebagai seorang ulama yang dihormati, mereka merasa perlu memberikan beliau kesempatan untuk menjelaskan, atau paling tidak, mereka harus menemukan bukti yang cukup kuat sebelum mengambil kesimpulan. Pada hari keempat, sejumlah warga yang merasa tak tahan lagi akhirnya sepakat untuk menggerebek jika sang ulama datang lagi ke rumah Bu Siti. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu dengan wajah yang waspada dan jantung berdegup kencang. Sekitar tengah malam, mereka melihat bayangan yang familiar. Sang ulama kembali datang, kali ini tampak lebih hati-hati. Setelah beberapa saat, warga mendekati rumah dengan langkah yang pelan dan diam-diam, mengintip dari celah jendela. Betapa terkejutnya mereka saat melihat sang ulama bersama Bu Siti di dalam kamar, berbincang dengan mesra, dan sebagian pakaian mereka telah tanggal. Jauh dari sikap yang pantas antara seorang ulama dan wanita yang bukan istrinya. Warga saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi dengan rasa kecewa dan amarah yang tak tertahankan. Namun mereka masih menahan diri untuk tidak membuat keributan besar. Mereka pun sepakat untuk memberikan kesempatan terakhir bagi sang ulama, berharap mungkin ada penjelasan atau alasan yang masuk akal. Pada hari kelima, malam kelima menjadi malam yang menentukan. Kecurigaan warga telah mencapai puncaknya. Mereka telah siap untuk melakukan penggerebekan jika sang ulama kembali terlihat di rumah Bu Siti. Dan benar saja, sekitar jam 3 pagi sang ulama kembali datang. Kali ini warga tak lagi menunggu, mereka langsung mendekati rumah, mengetuk pintu dengan keras, membuat sang ulama dan Bu Siti terkejut dari dalam. "Woi, Pak Ustadz, apa yang Anda lakukan di sini malam-malam begini?" teriak seorang warga dengan suara penuh emosi. Wajah sang ulama memucat, ia tak bisa menjawab, hanya terdiam 1000 bahasa. Warga yang melihat berada di dalam rumah bersama Bu Siti langsung tersulut emosinya. Tak ada lagi rasa hormat yang tersisa, dan kebohongan yang selama ini disembunyikannya telah terungkap. Keesokan harinya, berita tentang penggerbakan itu pun tersebar luas. Suami Siti yang tengah bekerja di laut mendengar kabar tersebut. Dengan perasaan yang hancur, ia memutuskan untuk menceraikan Siti. Di sisi lain, sang ulama yang dulunya dihormati kini dihina dan dijauhi oleh masyarakat. Reputasinya pun hancur seketika dan ia harus menanggung aib yang besar di hadapan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab, sang ulama akhirnya setuju untuk menikahi Siti setelah masa iddah selama 40 hari. Namun kehormatan yang ia bangun bertahun-tahun telah runtuh. Tidak ada lagi warga yang mau mendengarkan ceramahnya. Setiap kali ia berjalan di desa, orang-orang menatapnya dengan jijik dan kecewa. Tepat 40 hari setelah peristiwa tersebut, sang ulama kembali berdiri di mimbar. Kali ini dengan hati yang berat, ia berusaha menenangkan para warga dan menyampaikan penyesalannya. Ia memohon maaf dan bersumpah di hadapan semua orang bahwa dirinya akan bertobat dan memperbaiki kesalahannya.
Namun, saat ia mengangkat tangan untuk bersumpah di hadapan Allah, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam menggantung di atas masjid, angin bertiup kencang, dan petir menggelegar di langit. Kilatan cahaya menyambar tubuh sang ulama, membuatnya jatuh tersungkur di mimbar tak bergerak. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun terdiam. Mereka terkejut dan terguncang, menyadari bahwa ini adalah azab Allah atas kesombongan dan dosa sang ulama. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan siapapun bisa terjerumus dalam dosa. Betapapun tinggi kedudukannya di mata manusia, ia tak akan luput dari penghakiman Allah jika menyimpang dari jalan yang benar. Kesombongan, nafsu yang tak terkendali, dan penyalahgunaan kepercayaan adalah dosa besar yang akan membawa kehancuran. Kisah ini memberikan peringatan keras tentang dampak dari pengkhianatan dalam pernikahan, serta bagaimana kesucian dan kepercayaan dapat dengan mudah hancur karena nafsu dan godaan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27. Ulama adalah panutan bagi umat dan memiliki amanah untuk menuntun masyarakat dalam kebenaran. Ketika seorang ulama tergoda untuk berbuat maksiat, apalagi mengkhianati rumah tangga orang lain, ia merusak amanah dan mencederai kepercayaan umat. Hal ini juga menjadi pelajaran bahwa kedudukan dan pengetahuan agama tidak menjamin seseorang dari kesalahan jika ia tidak menjaga dirinya dari hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam surat lain, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan salah satu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Zina adalah perbuatan tercela yang membuat dampak besar bagi pelakunya dan masyarakat. Bagi seorang ulama yang diharapkan menjadi contoh moral, dosa zina ini lebih berat karena dapat menghancurkan citra kesucian agama di mata umat. Allah memerintahkan untuk tidak mendekati zina karena setiap langkah yang mendekatkan pada perbuatan ini membawa pada jalan kehancuran. Adapun balasan bagi pengkhianat dalam pernikahan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik selain seseorang yang menumpahkan air maninya di rahim yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh seorang ulama, adalah dosa besar. Perbuatan ini tidak hanya melukai hati pasangan yang dikhianati, tetapi juga mengundang murka Allah karena merusak institusi pernikahan yang Allah sakralkan. Adapun hikmah yang didapat dan dipetik dari pelajaran kisah ini: 1. Menjaga amanah umat dan nama baik agama. Yang kedua, menghindari zina dan segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Dan yang ketiga, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kisah ini mengingatkan kita untuk menjaga hati dari godaan, menjauhi zina, dan selalu memegang amanah dengan jujur dan ikhlas. Seorang ulama adalah cerminan dari agama yang ia ajarkan, maka kehati-hatian dalam setiap langkah sangatlah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.